Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan teks anekdot. Berikut merupakan struktur dari teks anekdot. Yang pertama ada abstrak, kedua orientasi, tiga krisis, empat reaksi, dan kelima yang terakhir adalah koda. Baik, selanjutnya kita akan bahas satu persatu mengenai struktur teks anekdot. Yang pertama ada yang namanya abstrak. Mungkin kalian tidak asing lagi mendengar kata ini. Abstrak adalah, siapa yang tahu? Pak yakin dalam hati kalian udah tahu jawabannya, udah tahu gambarannya. Pak jelaskan sedikit mengenai abstrak agar lebih mendapatkan pemahaman tentang apa itu abstrak. Nah, berikut adalah merupakan penjelasan mengenai abstrak. Jadi abstrak itu berfungsi untuk menggambarkan mengenai isi teks secara umum agar pembaca dapat membayangkan, dapat berimajinasi tentang cerita yang ingin disampaikan teks tersebut. Pak kasih contoh abstrak. Misal kita ingin melakukan proses belajar daring karena pasca corona. Otomatis secara umum terbayang belajar di rumah dan menggunakan handphone, di mana belajarnya menggunakan classroom. Kurang lebih seperti itulah manfaat dari sebuah abstrak. Selanjutnya yang kedua adalah orientasi. Nah, orientasi berfungsi memberikan awal kejadian dari sebuah cerita. Misal, kenapa kita belajar daring? Itu awal kejadiannya karena kita sedang mengalami pandemi COVID-19 atau corona. Baik, selanjutnya adalah yang ketiga, pembahasan mengenai krisis. Krisis adalah bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama yang terjadi dengan corak keunikannya tersendiri. Saya berikan contoh mengenai proses belajar daring sekarang. Nah, permasalahannya ketika kita belajar daring, kita tidak pernah bertatap muka. Selain itu juga kita juga terkendala dengan koneksi atau kuota atau support lainnya seperti handphone. Ada sebagian yang tidak mempunyai handphone atau pura-pura handphonenya mengalami kendala atau bermasalah. Aslinya ia sibuk dengan WA. Itu tadilah merupakan contoh dari sebuah krisis dari tema belajar daring. Selanjutnya masuk ke yang keempat, yakni reaksi. Reaksi merupakan bagian yang melengkapi krisis dan merupakan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah dari belajar daring ialah saya mencoba untuk membuat video ini agar kalian tidak belajarnya merasa jenuh dan lebih bervariasi. Dan selanjutnya yang terakhir adalah koda. Apa itu koda? Koda merupakan seperti penutup dari sebuah teks. Saya berikan contoh mengenai belajar daring tadi. Nah, contoh kodanya adalah siswa pun belajar dengan semangat karena ada motivasi baru atau kreasi baru atau cara baru dalam belajar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kebahasaan dari teks anekdot. Yang pertama adalah mengenai keterangan waktu lampau. Jadi artinya dalam teks tersebut akan diberikan keterangan waktu, entah itu pagi, sore, malam, siang atau dini hari, baik minggu, hari ataupun bulan, bahkan tahun. Pada kaidah kebahasan teks anekdot yang kedua adalah kata kerja. Kata kerja yang terdapat pada teks anekdot dengan tema belajar daring ialah siswa belajar daring di rumah menggunakan handphone masing-masing. Kata mana yang merupakan kata kerja? Kata kerja dalam contoh yang Pak berikan tadi adalah belajar. Itulah merupakan kata kerjanya. Kaidah kebahasan teks anekdot yang ketiga adalah kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang disampaikan kepada pendengar atau penerima secara langsung yang berasal dari pembicara atau penyampai pesan. Contohnya adalah ketika saya memberikan arahan untuk melakukan absensi pada grup WA. Nah, itu merupakan kalimat langsung dari saya kepada siswa sekalian untuk melakukan absensi. Kalimat langsung yang saya sampaikan melalui handphone sebagai perantara penghubungnya.
Pembahasan yang keempat dalam teks anekdot adalah penggunaan majas sindiran. Jika kita kaitkan dengan tema kita sebelumnya yaitu belajar daring, kata yang tepat untuk saya gunakan sebagai majas adalah yaitu siswa goib, yang memiliki arti bahwa saya memberikan pendidikan kepada siswa tetapi saya tidak pernah tahu ataupun berjumpa sama sekali dengan siswa-siswa saya. Bermakna menyindir bahwa sekolah perlu segera dinormalkan kembali. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks anekdot yang terakhir, yaitu frasa idiomatis. Frasa idiomatis memiliki arti yaitu gabungan dua kata yang menimbulkan atau memberikan makna baru. Contohnya adalah dari tema yang kita ambil belajar daring, yaitu siswa goib. Artinya bukan Pak mengajar siswa Pak itu berupa hantu atau makhluk halus. Bayangannya saja saya ngeri kalau itu memang kenyataan. Atau bisa juga kita menggunakan kata otak udang, otak dari udang, tetapi memiliki arti yaitu orang yang bodoh. Kata otak sendiri memiliki makna yaitu suatu organ tubuh yang digunakan untuk berpikir. Sedangkan kata udang yaitu nama sebuah hewan yang berukuran kecil. Jika kita gabung di sini otak udang yaitu otak yang dipunyai udang yaitu sangat berukuran kecil, digunakan untuk menyindir orang-orang bodoh. Kalau kita gunakan kata kasar atau secara frontal terang-terangan, kau ini bodoh, maka akan menimbulkan atau memicu hal-hal yang tidak kita inginkan. Dengan menggunakan sindiran, orang yang mendengar pun akan sedikit tertawa dan juga mengerti maksud apa yang disampaikan oleh pembicara. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan mengenai tugas, silakan kalian cari arti dari struktur teks anekdot. Cukup 3 saja, tidak usah ke 5-5-nya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.